Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Riyamana Sidik. Di sini saya akan membahas soal-soal ANBK SMP untuk kelas 8. Langsung saja ke pertanyaannya. Di sini pertanyaannya yaitu akhir-akhir ini sepeda mulai menjadi model transportasi yang digemari oleh sebagian masyarakat. Karena sepeda merupakan salah satu alternatif model transportasi yang ramah lingkungan. Di kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta, bike sharing atau layanan berbagi sepeda di tempat umum sudah mulai banyak ditemukan. Di Jakarta, misalnya terdapat bike sharing di Komplek Monumen Nasional dan Bundaran HI. Di Yogyakarta, bike sharing bisa ditemui di sepanjang Jalan Malioboro, sedangkan di Bandung dapat ditemukan di alun-alun kota Bandung. Cara kerja bike sharing atau layanan berbagi sepeda yaitu dengan berbasis aplikasi. Pengguna dapat mengunduh aplikasi bike sharing yang digunakan untuk membuka kunci sepeda dengan barcode, menghitung waktu bersepeda, dan menggunakannya untuk pembayaran biaya pembayaran bike sharing. Suatu layanan bike sharing di salah satu kota menetapkan biaya penyewaan sepeda dengan aturan sebagai berikut. Untuk biaya sewa 1 jam pertama dikenakan tarif Rp5.000 dan untuk biaya lanjutan untuk setiap 30 menit berikutnya dikenakan tarif Rp3.000 per 30 menit. Langsung saja ke pertanyaannya. Di sini berikut ini disajikan pernyataan yang berkaitan dengan waktu dan biaya sewa sharing. Tentukan benar atau salah pernyataan berikut ini berdasarkan data di atas. Sebelumnya kita lihat dulu untuk pernyataannya. Di sini pernyataan pertama yaitu grafik hubungan antara waktu tempuh dan biaya pada aplikasi bike sharing. Sebelumnya kita lihat dulu daftar harganya. Di sini untuk daftar harga untuk biaya sewa 1 jam pertama dikenakan tarif Rp5.000 dan untuk biaya lanjutan untuk setiap 30 menit berikutnya dikenakan tarif Rp3.000 per 30 menit. Kita lihat di sini grafiknya. Grafik di sini berbentuk koordinat dan grafik di sini menyatakan naik. Maka kita bisa teruskan untuk waktu ini kita tuliskan untuk 1 jam dan untuk biaya karena di sini untuk biaya sewa 1 jam pertama dikenakan tarif Rp5.000, maka kita tuliskan di sini dengan harga Rp5.000. Karena ini grafiknya naik, kita juga bisa tuliskan andai kata kita menaruh titik di sini, maka di sini akan ada dalam waktu 1 jam setengah. Dan di sini berarti dengan harga Rp8.000 karena biaya lanjutan untuk setiap 30 menit berikutnya dikenakan tarif Rp3.000. Maka grafik hubungan antara waktu tempuh dan biaya pada aplikasi bike sharing ini bisa dinyatakan benar ya. Tinggal kita checklist saja benar. Untuk selanjutnya yaitu pernyataan kedua, dengan biaya Rp20.000 dapat menyewa bike sharing selama 4 jam. Kita lihat dulu untuk biaya sewa 1 jam pertama Rp5.000, maka kita tuliskan untuk 1 jam pertama Rp5.000. Biar kita lebih mudah untuk biaya lanjutan untuk setiap 30 menit berikutnya Rp3.000, kita genapin menjadi 1 jam maka menjadi Rp6.000. Maka 3 jam itu berarti 3 dikali Rp6.000 hasilnya Rp18.000. Karena di sini menyewa bike sharingnya sama 4 jam, maka kita tinggal tambahin aja Rp5.000 ditambah Rp18.000, maka hasilnya Rp23.000. Kita lihat lagi ke pernyataan nomor 2, yaitu dengan biaya Rp20.000 dapat menyewa bike sharing sama 4 jam. Berarti pernyataan itu bersifat salah. Checklist. Selanjutnya yaitu pernyataan nomor 3. Di sini untuk pernyataan nomor 3 yaitu biaya yang dikeluarkan ketika bersepeda selama 1 jam 20 menit dan 1 jam 5 menit adalah sama. Kita lihat ke daftar harga. Di sini bersifatnya itu yaitu paket, di mana biaya sewa 1 jam pertama itu Rp5.000. Andai kata kita menyewa bike sharing ini selama 40 menit,
mau 30 menit, mau 55 menit ataupun 1 jam, itu tetap dikenakan tarif 5.000. Kalau melebihi 1 jam pertama, itu mau 30 menit atau mau 20 menit atau bahkan 5 menit sekalipun, itu tetap dikenakan tarif Rp3.000. Maka untuk biaya yang dikeluarkan ketika bersepeda selama 1 jam 20 menit dan 1 jam 5 menit adalah sama, maka pernyataan ini bersifat benar. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya, yaitu seorang pemuda mempunyai uang 30.000 dan mempunyai waktu 5 jam untuk berkeliling kota menggunakan sepeda dengan fasilitas bike sharing. Berilah tanda centang pada setiap pernyataan berikut yang benar. Sebelumnya kita lihat dulu untuk daftar harga. Di sini sama seperti tadi, yaitu biaya sewa 1 jam pertama dikenakan tarif 5.000 dan untuk biaya lanjutan untuk setiap 30 menit berikutnya dikenakan tarif 3.000 per 30 menit. Kita dipermudah saja menjadi genap, yaitu 1 jam, maka menjadi 1 jam itu dikenakan tarif 6.000. Kita lihat ke pernyataan yang pertama, yaitu uang yang dimiliki pemuda tersebut tidak cukup untuk digunakan menyewa bike sharing selama 5 jam. Kita garis bawahi kata tidak cukup dan 5 jam. Kita bisa hitung langsung bahwa pemuda ini mempunyai 30.000 dan pemuda ini ingin menyewa bike sharing selama 5 jam. Berarti menjadi 1 dikali 5.000 ditambah 4 dikali 6.000. 1 dikali 5.000 ini 1 dikali 5.000 ini adalah untuk 1 jam pertama, dan karena ini akan menyewa selama 5 jam, maka sisa 4 jam, maka untuk biaya lanjutannya kan di sini 1 jamnya itu 6.000, maka 4 dikali 6.000. Kita hitung 1 dikali 5.000 itu 5.000 dan 4 dikali 6.000 itu 24.000. Dan 5.000 ditambah 24.000 hasilnya 29.000. Mari kita lihat lagi ke pernyataannya, yaitu uang yang dimiliki pemuda tersebut tidak cukup untuk digunakan menyewa bike sharing selama 5 jam. Padahal si pemuda itu mempunyai uang 30.000 sedangkan harga sewanya itu 29.000. Harusnya mah cukup, karena pernyataan yang pertama salah. Kita silang saja atau tidak usah di checklist. Kita langsung ke pernyataan kedua, yaitu uang yang dimiliki pemuda tersebut cukup untuk menyewa bike sharing selama 4 jam. Sebenarnya kita kan sudah menghitung untuk yang pernyataan pertama. Di sini yang pernyataan pertama yaitu untuk 5 jam aja itu cukup dengan harga 29.000, apalagi yang 4 jam. Tapi jika kalian ingin menghitungnya, ayo kita hitung. Untuk dihitungnya yaitu 1 dikali 5.000 ditambah 3 kali 6.000. Ini 1 kali 5.000 itu untuk biaya sewa 1 jam pertama. Karena ini sewanya yaitu 4 jam, sisa 3 jam lagi, maka 3 jam tambahannya yaitu 3 dikali 6.000. 1 dikali 5.000 itu hasilnya 5.000 dan 3 dikali 6.000 itu hasilnya 18.000. 5.000 ditambah 18.000 itu hasilnya 23.000. Maka kita lihat lagi ke pernyataan kedua, yaitu uang yang dimiliki pemuda tersebut cukup untuk menyewa bike sharing selama 4 jam. Maka untuk pernyataan nomor 2 yaitu bersifat benar. Kita ke pernyataan nomor 3. Di pernyataan nomor 3 yaitu jika pemuda itu menggunakan bike sharing selama 3 jam, maka sisa uangnya adalah 13.000. Kita sudah ketahui bahwa pemuda tersebut mempunyai uang 30.000 dan akan digunakan bike sharing itu selama 3 jam. Apakah sisa uangnya 13.000? Mari kita hitung. Untuk 1 jam pertama yaitu 5.000 ditambah 2 kali 6.000 ini 2 jam
Seterusnya dikali 6.000 itu untuk harga 1 jam. Seterusnya 1 dikali 5.000 itu 5.000 dan 2 dikali 6.000 itu 12.000. 5.000 ditambah 12.000 itu hasilnya 17.000. Kita ketahui juga tadi kan pemuda itu mempunyai uang 30.000 dan dipakai untuk biaya big sharing itu 17.000. Maka untuk sisanya yaitu 30.000 dikurangi 17.000. 30 dikurangi 17.000 itu hasilnya 13.000. Kita lihat ke pernyataan nomor 3, yaitu jika pemuda itu menggunakan big sharing selama 3 jam, maka sisa uangnya adalah 13.000. Maka pernyataan nomor 3 itu bersifat benar. Kita tinggal checklist. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.